Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam mimbar gemar GSJA Peniel Surabaya dan GSJA Anugerah Kemendung. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-40. Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-40 yang menyatakan, Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Demikian pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 37 ini ditulis oleh Daud berdasarkan pengalaman kehidupannya. Secara keseluruhan, Mazmur 37 menuliskan tentang kehidupan orang-orang fasik dan kehidupan orang-orang benar. Dalam kehidupannya, Daud bukan hanya melihat, tetapi dia mengalami sendiri di mana Daud selalu diincar oleh orang-orang jahat atau orang-orang fasik untuk dijatuhkan dan dibunuh, baik oleh musuh-musuh dari bangsa-bangsa lain maupun dari lingkungan orang-orang terdekatnya. Oleh sebab itu Daud menasihatkan jangan sampai orang-orang benar merasa iri, merasa takut, juga terpengaruh terhadap keberhasilan orang-orang jahat ataupun orang-orang fasik. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, orang-orang jahat ataupun orang-orang fasik, meskipun kelihatannya mereka berhasil atau menang, namun pada akhirnya masa depannya atau keturunannya akan mengalami keterpurukan atau hal-hal yang buruk oleh sebab kesombongan mereka. Itu bisa kita baca di dalam Mazmur 37 pembacaan kita ayat yang pertama dan kedua. Saya akan membacakannya. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Jelas di sini dituliskan bahwa orang-orang benar jangan iri, jangan takut, jangan merasa marah ketika orang-orang fasik membuat kehidupan kita tidak baik. Bapak Ibu yang kekasih, ketika orang-orang berbuat jahat atau berbuat curang, kita serahkan kepada Tuhan dan biarlah itu menjadi urusan Tuhan seperti yang Daud lakukan. Daud adalah orang benar, oleh sebab itu ia memandang jauh ke depan dan percaya bahwa orang-orang benar akan mendapatkan yang baik dari Tuhan. Kita bisa baca lagi di dalam pembacaan kita, Mazmur 37 ayat yang kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Oleh sebab itu, Daud tidak pernah marah dan iri karena dia tahu siapa Allah yang dia sembah. Bapak Ibu yang kekasih, dalam pembacaan kita ayat yang ke-40 saya akan bacakan sekali lagi. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik
dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Jelas sekali bagi kita, meskipun orang-orang jahat mengepung kita, mereka-rekakan yang tidak baik kepada kita, ingin menjatuhkan kita, akan tetapi kalau kita tulus, kita jujur, kita tidak marah, serta mengikuti jalan Tuhan, maka Tuhan akan melindungi dan menyelamatkan hidup orang-orang benar. Ada masa depan yang baik saat kita menantikan Tuhan. Ada keamanan dan keselamatan ketika kita selalu berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah berjanji menghindarkan orang-orang benar dari permasalahan, dari kesesakan, dari orang-orang jahat atau orang-orang fasik yang ada di sekitar kita. Tetapi orang-orang benar memiliki jaminan yang pasti di dalam Tuhan. Kasih setia dan janji Tuhan tetap menyertai dan menyelamatkan hidup kita. Bapak Ibu yang kekasih, tetap percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus selalu ada untuk orang-orang benar yang berlindung kepadanya. Ia peduli dan memperhatikan kita. Allah sedang bekerja bagi hidup kita dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Dan Tuhan memberi masa depan kepada orang-orang benar yang selalu berharap kepadanya. Bapak Ibu percaya kepada Tuhan dan tetap lakukan apa yang baik dan benar sesuai dengan kehendak-Nya. Demikian renungan singkat Gemar pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang menguatkan kami, untuk kami sebagai anak-anak Tuhan selalu berharap dan hidup di dalam kebenaran. Karena kami tahu bahwa Tuhan selalu menyertai, melindungi kami di dalam segala hal. Di dalam segala pergumulan, kesesakan, apapun juga Tuhan selalu ada untuk kami. Biarlah kami tetap percaya bahwa janji Tuhan menjamin kehidupan kami sebagai orang-orang yang benar, yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini di dalam aktivitas kami. Biarlah Tuhan sendiri yang menolong, melindungi kami mulai dari pagi, siang, hingga malam nanti. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.